Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mouse sama Retri volume kelima chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang Komandan Hearts dan juga Madam Butterfly yang sudah membuat sebuah kesepakatan. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Komandan Hearts dan juga Madam Butterfly selesai mengobrol, Madam pun langsung mengajak Hearts untuk berjalan-jalan melihat keadaan desa. Dan selama perjalanan itu, Komandan Hearts lalu melihat bahwa banyak sekali pembangunan yang telah dilakukan di desa Rabi. Lalu setelah itu, dia pun lalu melihat bahwa ada banyak sekali tong besar yang isinya air bersih. Dan di sini dia tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan pasokan air bersih dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dia pun lalu mengira-ngira jika semua ini adalah karena batu mantra air yang telah ditambang oleh perusahaan milik bangsawan Dona-Dona. Lalu Komandan Hearts bilang kepada Madam bahwa mereka harus berterima kasih kepada Dona-Dona. Tetapi Madam yang mendengar itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Madam bilang kepada Hearts bahwa sumber air ini adalah sesuatu hal yang telah diciptakan oleh Hakuto. Komandan Hearts yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan dia tidak menyangka bahwa ternyata Hakuto juga memiliki kendali penuh atas pasokan air. Lalu setelah itu, Madam pun langsung memberitahu Hearts bahwa awalnya dia juga tidak pernah menyangka tentang hal ini. Tetapi pada kenyataannya, Hakuto bisa membuat sumber air yang tidak terbatas. Bahkan air yang bisa dihasilkan bisa panas dan juga dingin. Dan itu sudah mereka gunakan setiap harinya. Dan untuk membuktikannya, maka Hearts harus mencobanya sendiri atau datang ke pemandian air panas. Dan Madam juga bilang kepada Hearts bahwa Hakuto juga telah membuat garam dalam jumlah yang sangat banyak dan membagikannya kepada semua pekerja. Komandan Hearts yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut karena menurutnya mustahil Hakuto bisa mendapat garam dalam jumlah yang sangat banyak. Padahal kerajaan Holy Light adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah pegunungan dan tidak ada wilayah laut. Bahkan untuk mengimpor garam pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan di kerajaan Holy Light, garam adalah barang yang sangat langka. Madam yang mendengar itu, dia pun lalu menyarankan kepada Hearts bahwa dia harus mencoba sauna garam untuk membuktikan hal itu. Bahkan Madam juga menyarankan Hearts untuk menghabiskan waktunya di desa Rabi untuk melakukan rehabilitas, karena Hearts memiliki banyak luka yang harus disembuhkan. Tetapi Hearts langsung menjawab bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal itu. Dan tidak lama, datanglah Luna dan Eagle ke tempat mereka berdua dan langsung menyapanya. Dan setelah itu, Luna pun langsung bilang kepada Hearts bahwa dia sebenarnya ingin sekali mengajak Hearts untuk menunjukkan kemajuan desanya. Tetapi sayangnya hari ini, dia harus mengajak Eagle untuk berkeliling desa. Dan Madam lalu bertanya kepada Luna, kemanakah Luna akan pergi dengan Eagle? Dan Luna pun menjawab bahwa mereka akan menuju ke peternakan, karena mereka ingin melakukan pekerjaan yang ada di sana. Dan setelah itu, Luna dan Eagle pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Dan setelah mereka pergi, lalu Hearts bilang kepada Madam bahwa dia merasa sangat konyol sudah menyimpan dendam kepada Luna.
Dan ternyata Luna itu adalah seseorang yang sangat mudah didekati dan juga ramah. Padahal dulunya, Luna adalah seseorang yang sangat menjengkelkan. Tetapi ternyata saat ini, Luna sudah sedikit berubah dan menjadi sedikit lebih baik. Lalu Madam juga bilang kepada Hearts bahwa dulunya dia juga pernah berpikir hal yang sama. Bahwa dulunya Luna itu adalah seseorang yang sangat angkuh, tetapi saat ini dia sudah berubah. Dan setelah mereka berdua telah mengunjungi setiap sektor yang ada di Desa Rabi, akhirnya tibalah mereka di depan pintu masuk Desa Rabi. Dan mereka melihat bahwa di sana banyak sekali kereta kuda yang keluar masuk dari Desa Rabi. Lalu Hearts melihat bahwa yang mengatur keluar masuknya orang di Desa Rabi adalah Tahara dan juga Tron. Dan tiba-tiba saja, Tron pun lalu merasakan jika ada seseorang yang memiliki gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Lalu Tron langsung memberitahu Tahara bahwa orang yang ada di hadapan Tahara adalah seorang copet. Dan Tahara yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung menangkap orang itu dan mengusirnya. Dan Tahara bilang kepada orang itu bahwa seorang pencuri harus keluar dari Desa Rabi. Tetapi orang itu langsung meminta buktinya jika dia memang seorang copet. Dan Tahara yang mendengar itu, dia pun langsung menembakkan senjatanya ke atas tanah sebagai peringatan. Dan dengan nada yang sangat dingin, Tahara pun bilang kepada orang itu bahwa saat ini dia sangat beruntung, karena jika tuannya ada di sini, maka dia pasti akan dikuliti hidup-hidup. Dan pencuri yang mendengar itu, dia pun langsung menjadi sangat ketakutan, dan dia pun langsung melarikan diri. Dan ini juga sebagai peringatan untuk semua orang yang ingin melakukan kejahatan di Desa Rabi. Dan hal ini akan menegaskan bahwa semua pelaku kejahatan tidak akan bisa lolos di Desa Rabi. Dan Komandan Hart yang melihat kejadian itu, dia pun lalu merasakan sedikit rasa takut. Dan dia merasa sangat bingung kenapa seorang gadis seperti Tron bisa mengetahui niat buruk dari seseorang. Dan Hart mulai menduga bahwa gadis itu telah menggunakan suatu item yang bisa mendeteksi niat buruk dari seseorang. Dan jika item itu benar-benar ada, maka akan terjadi revolusi besar-besaran di setiap negara dalam strategi pertahanan. Lalu setelah itu, Madam pun lalu memberitahu Hearts bahwa dia juga telah mengimpor barang-barang untuk masuk ke Desa Rabi. Dan barang-barang yang masuk ke Desa Rabi adalah bahan-bahan pokok dan juga material, seperti daging, sayuran, buah-buahan, logam, baja, perunggu, kayu, kulit, batu mantra, dan juga pupuk. Komandan Hearts yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir bahwa jika jumlah barang yang diimpor sangat besar, maka hal itu akan menyebabkan bisnis lain yang ada di negara ini menjadi terguncang. Lalu Madam memberitahu Hearts bahwa semua barang itu nantinya akan diturunkan di benteng pertahanan Holy Light yang telah dijaga oleh Hearts. Dan Heart yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Madam, kenapa barang-barang itu malah diturunkan di bentengnya. Tetapi Madam langsung membungkuk di hadapan Hearts, dan dia pun langsung meminta maaf kepada Hearts. Dan Madam bilang kepada Hearts bahwa dia meminta maaf kepada Hearts atas apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, yang telah membuat Hearts menjadi kesulitan. Dan dia juga tahu bahwa Hearts selama ini telah membencinya, karena sering sekali membuatnya kesulitan saat dia pergi ke luar negeri. Dan Komandan Hearts yang melihat Madam membungkuk di hadapannya dan meminta maaf kepadanya, dia pun mulai merasakan tidak nyaman. Dan Hearts langsung meminta Madam untuk mengangkat kepalanya, karena dia khawatir akan banyak rumor yang akan terjadi jika banyak orang yang melihat kejadian ini. Karena di Desa Rabi saat ini banyak sekali pengunjung dari ibu kota Holy Light, dan kebanyakan dari mereka adalah para bangsawan dan juga pedagang.
Dan benar saja, salah satu bangsawan yang kenal dengan Hearts dan juga Madam, dia pun langsung menjadi sangat terkejut. Bahkan dia tidak pernah menyangka jika Madam akan meminta maaf kepada Hearts. Bahkan banyak orang yang mulai mengejek Hearts karena Hearts telah membuat Madam meminta maaf. Dan Hearts yang mendengar itu, dia pun akhirnya tidak tahan lagi. Dan dia bilang kepada Madam bahwa dia telah memaafkan Madam, dan Madam harus mengangkat kepalanya. Lalu setelah itu, Madam pun lalu bilang kepada Hearts bahwa mereka harus melupakan masa lalu mereka. Dan mulai dari sekarang, mereka harus menjalin kerjasama. Dan semua bangsawan yang melihat kejadian itu, mereka pun menjadi sangat syok. Dan mereka tidak percaya bahwa mereka akan menjadi saksi dari perdamaian antara bangsawan kelas atas, yaitu Madam Butterfly, dan juga pemimpin dari bangsawan militer, yaitu Hearts. Dan hal ini akan menjadi gosip hangat di kalangan bangsawan Holy Light. Sedangkan Tahara, yang melihat kejadian itu dari atas atap, dia pun lalu memuji kelicikan dari Madam. Karena Madam sudah berhasil memojokkan Hearts untuk melakukan negosiasi. Dan tidak lama, akhirnya datanglah Luna ke tempat itu, bersama dengan Eagle dan juga Womungol. Dan Womungol adalah mantan dari pemimpin para bandit. Di sisi lainnya, Komandan Hearts saat ini sedang berpikir bahwa jika bekerja sama dengan Madam dan juga Luna adalah hal yang bagus, maka dia akan memiliki sekutu yang kuat untuk melawan bangsawan Dona, yang telah dianggap sebagai bangsawan paling gelap, yang telah membuat kerajaan Holy Light menjadi sangat kacau. Lalu Komandan Hearts akhirnya memutuskan untuk membuat kerjasama dengan Madam dan juga Luna. Dan dia pun langsung berjabat tangan dengan Madam untuk menandakan jika kesepakatan antara mereka telah tercipta. Dan hal ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk para bangsawan dari kerajaan Holy Light yang ada di sana. Sedangkan Luna, dia pun lalu bilang kepada semua orang bahwa dia sebagai salah satu dari Holy Maiden. Dengan ini dia menyatakan bahwa dia telah menyetujui tentang perdamaian ini. Lalu Luna pun langsung mengeluarkan sihir emas miliknya untuk mengikat perjanjian ini antara Madam dan juga Hearts. Dan semua orang yang menyaksikan hal itu, mereka pun langsung bersorak merayakan perdamaian antara Hearts dan juga Madam. Dan yang membuatnya semakin meriah adalah Tahara telah tiba-tiba saja membuat sebuah pesta di desa Rabi untuk merayakan perdamaian ini. Bahkan Madam yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Tahara. Karena Tahara bisa menciptakan pesta hanya dengan waktu yang sangat singkat dan juga luar biasa. Dan Madam bilang kepada Hearts bahwa dia tidak pernah menyiapkan pesta ini sebelumnya, dan ini di luar dugaannya. Dan Hearts pun lalu menjawab bahwa dia juga sudah tahu tentang hal ini. Dan Hearts juga bilang kepada Madam bahwa dia juga sangat menyesal membuat Hakuto menjadi musuhnya. Padahal Hakuto itu adalah musuh yang sangat sulit untuk dihadapi. Di sisi lainnya, aku dan juga Eagle yang sedang menyaksikan perayaan ini, mereka pun menjadi sangat kagum kepada Luna. Lalu aku bilang kepada Eagle bahwa menurutnya Luna itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dan Eagle yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada aku bahwa dia juga merasakan hal yang sama seperti aku. Dan menurutnya, Luna itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan gelar Holy Maiden. Dan dari sini, aku dan juga Eagle akhirnya menjadi sangat dekat. Dan setelah itu, aku pun lalu bertanya kepada Eagle, apakah yang sudah terjadi di wilayah utara? Dan Eagle pun lalu memberitahu aku bahwa sampai saat ini sangat banyak yang telah terjadi. Tetapi yang paling dia ingat bahwa saat itu Luna berhasil mengalahkan iblis legenda, yaitu Bahamut. Sedangkan Raja Iblis Hakuto, dia berhasil mengalahkan malaikat tiruan dan juga menyapu bersih pasukan kerajaan Sardom of Light yang ada di sana. Dan Eagle juga bilang kepada aku
bahwa saat dia menyaksikan kekuatan dari Raja Iblis Hakuto, dia pun lalu merasakan jika kekuatan itu belum pernah dia lihat sebelumnya. Lalu Eagle bertanya kepada aku, apakah ada sesuatu hal yang telah terjadi kepada Hakuto? Tetapi aku lalu menjawab bahwa tidak ada yang terjadi kepada Hakuto. Tetapi Hakuto itu memanglah sangat kuat. Bahkan selama ini, Hakuto tidak pernah terlihat menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Dan setelah itu, aku lalu bertanya kepada Eagle, apakah Raja Iblis Hakuto akan bisa pulang dengan selamat? Dan Eagle lalu meyakinkan aku bahwa Hakuto pasti akan selamat, dan dia bisa menjamin hal itu. Dan tidak lama, Luna pun akhirnya datang menemui mereka berdua, bersama dengan Womungol. Dan Womungol adalah pelayan dari Luna, walaupun sebenarnya Womungol tidak mau. Tetapi, karena Luna terus memaksanya, akhirnya dia setuju untuk ikut bersama dengan Luna. Dan saat ini Womungol terlihat sangat kesal. Lalu Luna memberitahu aku dan juga Eagle bahwa semua tugasnya hari ini sudah selesai dengan sangat sempurna. Tetapi Womungol dengan kesal, dia pun mulai menggerutu. Dan Luna yang menyadari itu, dia pun langsung memarahi Womungol. Sedangkan Womungol, dia pun langsung bilang kepada Luna dengan nada yang sangat kesal, bahwa Luna itu terlihat seperti seorang iblis yang telah menyamar menjadi seorang Holy Maiden. Lalu aku dan juga Eagle yang mendengar hal itu, mereka pun langsung tertawa. Lalu setelah itu, Luna pun langsung mengajak aku dan juga Eagle untuk mandi bersama-sama di pemandian air panas. Sedangkan Womungol, dia langsung disuruh oleh Luna untuk berlibur. Tetapi Luna juga ternyata sangat peduli kepada Womungol. Dan Luna langsung memberikan sekantung koin perak untuk Womungol sebagai bayarannya atas kerja keras Womungol. Dan Womungol yang melihat itu, dia pun lalu bilang kepada Luna bahwa ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Dan sementara di desa Rabi diliputi oleh kebahagiaan, tetapi di tempat lain, Hakuto saat ini sedang menghadapi banyak masalah. Dan siapapun orang yang membayangkan hal ini, mereka pasti akan mengira bahwa bencana akan segera terjadi, karena kedua kekuatan besar akan saling bertarung. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.